Salam profit untuk semua trader base. Ada pertanyaan kenapa saya masih gagal dalam trading padahal saya menggunakan teknik yang sama dengan yang lainnya. Ada banyak orang yang menggunakan indikator A, tapi hanya sedikit yang mendapatkan profit dan sebagian laginya loss. Ada juga yang menggunakan teknik supply and demand dan banyak trader menggunakan teknik ini. Tapi kebanyakan mereka juga tidak bisa bertahan dalam market dan biasanya mereka juga akan gagal. Lalu sebenarnya trading itu seperti apa? Apakah teknik itu penting dalam trading jika kita sudah memahami tekniknya tapi kita masih gagal dalam trading? Perlu kita ketahui bahwa teknik atau indikator digunakan hanya untuk kita membaca market, sehingga kita bisa mengetahui setiap kebiasaan yang terbentuk di market melalui chart atau melalui candlestick. Kita tahu bahwa setiap harinya atau periode tertentu, biasanya semua indikator atau teknik itu mengarah ke poin yang sama. Jadi jika di hari tertentu teknik A atau indikator A itu profit, maka semua pair atau semua market biasanya akan menghasilkan profit juga. Begitu juga sebaliknya, jika di hari tertentu teknik atau indikator itu tidak bekerja, maka semua market biasanya juga memberikan poin yang sama. Karena itu poinnya bukan kepada tekniknya, tapi biasanya kita terlalu over trading. Misal satu hari kita entry 5 kali. Saat kita beruntung market merespon semua setup di semua pair yang kita entry, maka kita akan mendapatkan profit yang banyak. Tapi sebaliknya, jika market tidak merespon semua setup yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan loss yang lebih banyak. Poinnya adalah setiap harinya biasanya indikator atau teknik itu mengarah poin yang sama di semua market. Jadi saran saya untuk awal, untuk mengetahui akumulasi teknik ini profit atau tidak, baiknya adalah entry 1 kali sehari. Jika tidak ada setup, maka kita tidak perlu entry. Dan usahakan untuk trading di sedikit pair atau di sedikit market. Misal kita hanya memilih 5-10 pair. Jadi jika misal di hari tertentu tidak ada setup di pair yang sudah kita pilih, maka kita tidak perlu memilih pair lain. Kita hanya fokus terhadap 5-10 pair yang sudah kita pilih. Karena di sini kita mengejar akumulasi, jadi kita akan tahu berapa akumulasi profitnya di pair yang sudah kita pilih dengan teknik yang kita gunakan. Tentunya teman-teman sudah tahu pair mana saja yang saya tradingkan, seperti all pair mayor, lalu ada euro Jepang yen, ada crude oil dan SAU USD atau gold. Saya hanya fokus di pair atau market yang sudah saya pilih saja. Jadi di luar pair atau market tersebut, walaupun ada setup, saya tidak akan entry. Begitupun sebaliknya, kalau di pair yang sudah saya pilih tidak ada setup, maka saya tidak akan entry. Oke, kali ini saya akan mengulas pair euro USD. Menurut saya pergerakan pair ini sangat menarik. Karena jika kita lihat di time frame 4, di sini terdapat best sell di time frame 4. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan lihat di sini market merespon best sell tersebut. Yang pertama, hari kemarin market merespon dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan valid harga turun sampai ke level Fibo 161. Lalu harga datang lagi ke base tersebut dan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci lagi. Dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Tepat di level Fibo 423, market balik arah. Disinilah keistimewaan level Fibo yang penarikannya menggunakan konsep CB1 atau dominan, karena setiap levelnya biasanya direspon oleh market. Karena itu level Fibo ini menjadi acuan kita untuk menetapkan target take profit. Ini adalah sharing pair yang dibagikan oleh teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Mujahid Basirudin. Pemula izin sharing bank tanggal 19 April, CAD Jepang yen best sell daily, entry di 4 CB1. Oke, kita akan analisa pair CAD Jepang yen di time frame daily karena abang menggunakan best sell di time frame daily, artinya best sell yang ini. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 4 sebagai konfirmasi untuk entry-nya. Di sini market membuat 2 kali setup. Yang pertama adalah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Jika bang meletakkan SL di level Fibo 0 atau melebihkan sedikit beberapa pips, artinya di sini abang juga aman dari stop loss. Lalu harga membuat kenaikan lagi dan membuat new high.
Artinya setup CB1 break yang di sebelah ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan setup CB1 break yang baru. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa pindahkan level Fibo 100 ini di candle bear yang break CB1 yang baru. Di sini saat setup terbentuk, harga koreksi ke level Fibo 50 yang berdekatan dengan setup full margin, yaitu ada base di dalam setup, dan poinnya adalah harga koreksi ke base tersebut. Jika kita lihat di sini, potensinya market akan turun ke level Fibo 161, dan ini merupakan setup favorit karena setup full margin ini biasanya win rate lebih tinggi daripada setup biasa, dengan risiko yang kecil dan take profit yang cukup besar. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Encup, New Zealand Jepangian setup CB1 dia 1 BSL 4. Oke, kita akan analisa pair New Zealand Jepangian di time frame 4 karena abang menggunakan base sell, artinya ini adalah base nya. Kita akan tanda terlebih dahulu untuk base nya, lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini di time frame H1, market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan di sini market tidak merespon base sell dan setup sell CB1 break tersebut bang, karena harga naik otomatis menyentuh stop loss yang abang pasang. Apakah di sini setupnya sudah betul? Secara konsep setupnya sudah betul bang, karena di sini terdapat base sell di time frame 4. Lalu di time frame 1 juga market membuat konfirmasi yaitu setup sell CB1 break. Tapi sayangnya di sini market tidak merespon setup sell CB1 break tersebut, lalu harga naik lebih tinggi lagi. Jika kita lihat di sini, misalnya kita ingin melihat alasan kenapa setup ini tidak direspon oleh market. Walaupun saya sebenarnya lebih suka untuk berhenti di memang marketnya tidak merespon setup ini. Tapi jika kita mencari argumentasi, kita bisa lihat di sini di time frame H1, di sini terdapat base buy. Lalu jika kita tukar ke time frame M15, di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan Fibonacci. Dan saat ini harga naik hampir ke level Fibo 261. Untuk yang scalping yang menggunakan konsep follow the trend di time frame 4, karena saat ini di time frame 4 sedang dalam keadaan uptrend. Lalu di time frame 1 kita menunggu base buy-nya, dan ini adalah base buy yang terdekat dengan harga untuk hari ini. Dan kita mencari konfirmasi di time frame M15. Dan di time frame M15 juga market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Selalu ada alasan jika kita ingin mencari alasan kenapa setup itu valid atau gagal di setiap time frame. Karena itu saya lebih suka fokus di time frame yang kita gunakan sebagai analisa base, misalnya di time frame 4 dan entry di time frame 1, tetap sampai di 2 time frame itu, karena jika setupnya gagal artinya memang market tidak merespon setup tersebut. Karena jika kita mencari alasan kenapa setup itu gagal atau valid di semua time frame atau di time frame selain itu, maka akan selalu ada jawaban, dan itu hanya akan membuat emosi atau psikologis kita tidak baik. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Hengki Gunawan. Malam bang, store setup jam 8 malam New Zealand USD, ada setup dominan buy H1 BSA 4, semoga sampai ke tujuan. Oke, kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4 karena abang menggunakan base buy, artinya base nya yang ini adalah base buy nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base buy nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1, dan di sini benar sekali market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Saat ini harga belum sampai ke level Fibo 161 dan harga masih berada di kisaran level Fibo 100. Jika kita lihat di sini melihat candle bull yang break candle dominan ini terlalu panjang, biasanya saya tidak akan langsung entry karena risikonya juga cukup besar. Jika saya menemukan setup yang seperti ini, yang jarak entry ke SL-nya terlalu besar, saya akan memiliki dua opsi. Yang pertama, memang saya tidak akan entry di sini karena risikonya jadi besar jika kita langsung entry di level Fibo 100. Atau yang kedua, saya akan tunggu harga di level Fibo 50.
dengan take profit di level Fibo 161, karena yang ditakutkan adalah momentum bullish ini sudah berkurang, lalu harga akan turun kembali untuk mencari pijakan harga naik lebih tinggi lagi. Atau sebaliknya, momentumnya ini sudah habis dan harga turun, lalu setup dominan break ini tidak valid. Jika kita entry di level Fibo 50, maka risikonya akan kecil. Tapi jika kita entry di level Fibo 100 dengan jarak yang terlalu lebar seperti ini, maka risikonya jadi besar. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika ada komentar yang terlewat saya mohon maaf, jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.